Pemirsa, untuk membahas apakah lahirnya Perpres 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan, apa saja yang akan berdampak pada layanan peserta BPJS Kesehatan, telah bergabung bersama kami Koordinator Advokasi BPJS Watch, Bapak Timbul Siregar. Selamat malam, Pak Timbul. Selamat malam. Pak Timbul, sistem kelas BPJS ini kan disederhanakan menjadi kelas rawat inap standar. Apakah menurut Anda penyederhanaan ini akan berkorelasi dengan perbaikan kualitas layanan BPJS Kesehatan? Ya, jadi tentunya Perpres 59 2024 memang mendefinisikan tentang KRIS ya. Nah, walaupun Perpres 59 itu juga belum mengatur secara jelas tentang KRIS itu. Dia hanya menceritakan tentang kriteria 12 itu. Nah, apakah memang pertanyaannya, apakah sejak 8 Mei, sejak diterbitkannya Perpres 59 ini, kelas 1, 2, dan 3 dihapus? Tidak. Dia masih terus ada sampai nanti 30 Juni 2025. Nah, setelah 30 Juni 2025, apakah kelas rawat inap standar ini satu ruang perawatan? Nah, itu yang belum jelas juga. Tetapi memang kalau kita melihat narasi dan wacana yang disampaikan pemerintah dalam Kementerian Kesehatan, ya memang arahnya ke arah sana, ke arah pembentukan satu ruang perawatan yang maksimal 4 tempat tidur. Nah, pertanyaannya apakah akan memperbaiki pelayanan? Melalui pengamatan kami, justru kris ini akan berdampak negatif, kontraproduktif terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh JKN pembiayaan ini. Karena apa? Kita bicara kris, itu juga harus membaca PP 47 tahun 2021. Dengan sangat jelas pasal 18 menceritakan, mengamanatkan tentang rumah sakit swasta yang melaksanakan kris, yang mengoperasionalkan kris itu bisa mengalokasikan minimal 40. Nah, kalau rumah sakit swasta mengatakan saya memberikan kris untuk peserta JKN 60%, boleh. Nah, 40%-nya untuk siapa? Pasien umum. Nah, ini yang akibatnya nanti akan terjadi pembatasan akses peserta JKN ke ruang perawatan. Nah, kalau di pasal 18 itu juga disebut rumah sakit pemerintah. Dia dialokasikan minimal 60%. Nah, kalau 60% berarti 80% dia terapkan, 20% untuk pasien umum, boleh nggak? Boleh. Nah, beda dengan sekarang yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu diabdikan semua untuk peserta JKN. Tetapi nanti itu per 1 Juli 2015, bila kris itu diterapkan, maka akan terjadi potensi terhambatnya akses peserta kepada ruang perawatan. Nah, ini yang menurut saya akan menjadi persoalan pelayanan yang memang peserta tidak lagi punya akses lebih luas terkait dengan ruang perawatan itu. Nah, jadi tentunya kembali ke persoalan bahwa pemerintah harus mengkaji lebih cermat ya terkait dengan kris, terkait juga dengan iuran nanti. Nah, kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sekarang yang ada. Nah, nanti akan ada satu ruang perawatan. Kan nggak ada lagi nanti iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada single iuran, iuran tunggal. Nah, iuran tunggal itu nanti berapa? Ya, kalau ada yang bilang kisaran antara 42.000 sampai 100.000. Nah, persoalannya kan kalau dia tetapkan misalnya 70.000 gitu ya. Bagaimana kelas 3 yang 35.000 aja masih banyak yang nunggak. Bagaimana nanti kalau dinaikkan sampai 70.000? Pasti akan lebih tambah orang yang menunggak. Nah, kelas 1, kelas 2 itu akan turun. Nah, ini yang akan berpotensi menurunkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan, program JKN maksud saya. Nah, ini yang akhirnya akan menyebabkan pendapatan iuran menurun, pembiayaan meningkat sehingga terjadi defisit. Nah, defisit ini yang kemungkinan akan menggerus lagi aset bersih BPJS, JKN, sehingga peristiwa 2014 sampai 2020 yang terjadinya defisit akan terulang, berpotensi terulang. Nah, ini yang menurut saya pemerintah harus lebih bijak ya dalam menerapkan kris. Karena karena masyarakat itu sudah biasa dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan aspek gotong royong itu ada di kelas 1, kelas 2, kelas 3, yaitu yang mampu, yang 150 memberikan membayar lebih dibandingkan masyarakat misalnya yang kelas 3 yang hanya 35.000.
Jadi ada aspek gotong royong. Kalau besok kan nanti cuma satu kelas, ya akan ada iuran tunggal. Tidak ada aspek gotong royongnya. Jadi kalau kita analogikan gitu ya, dengan satu gerbong kereta menuju tujuannya, eksekutif, bisnis dan ekonomi dibedakan. Tetapi tujuannya sama, sembuhnya sama, karena medisnya sama. Nah, itu merupakan hal biasa dalam pelayanan publik itu. Oke, Jadi baik nggak ada Pak masalah Timbul. harusnya dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Oke, kita akan minta tanggapan dari Kemenkes dan saat ini kita sudah bergabung bersama Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam Bu Nadia. Selamat malam Mbak Fitri, Pak Timbul. Ya, Baik Bu Nadia, tadi Pak Timbul sudah mengungkapkan beberapa kekhawatirannya, diantaranya adalah mengenai kekhawatiran bagaimana penyederhanaan kelas menjadi kris ini akan justru mengancam ataupun membatasi akses peserta BPJS Kesehatan terhadap kelas perawatan. Tadi juga menyoroti mengenai iurannya akan seperti apa, apakah akan menjadi menambah beban dari peserta atau seperti apa, tanggapan dari Kemenkes seperti apa? Ya, pertama penerapan kelas rawat inap standar ini adalah merupakan upaya perbaikan terhadap layanan kesehatan ya. Dan ini juga sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang kelas pelayanan rumah sakit itu diberikan berdasarkan kelas standar. Dan di Perpres 64 tahun 2020 itu juga sudah menyebutkan bahwa penerapan daripada rawat inap kelas standar itu akan dilakukan paling lambat bulan Desember 2020. Nah, jadi artinya mengenai kelas rawat inap standar ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Jadi upaya kita untuk bagaimana tetap dengan memperhatikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Timbul, sifatnya adalah asuransi sosial dan merupakan asuransi gotong royong ya. Artinya kita ingin juga memberikan layanan sebaik mungkin sehingga yang kita sebut sebagai kelas standar itu juga akan lebih baik. Jadi lebih tentunya pada yang biasanya kelas 3 itu akan sama seperti kelas 2 maupun kelas 1. Nah, kalau kita lihat kan memang sebagian besar PBI itu berada pada kelas 3 dan ini tentunya akan menjadi penerima manfaat yang akan merasakan dengan adanya kelas rawat inap yang standar ini. Jadi kita tahu kalau kelas 3 itu seringkali ya bahwa ruangannya itu misalnya bisa diisi 10 sampai dengan 8 orang dan kadang-kadang tidak ada kamar mandi di dalam sehingga memang mereka harus kalau ke kamar mandi harus keluar. Kemudian cuma ada tempat tidur saja, tidak ada misalnya meja di samping, tidak ada pembatas antara satu pasien dengan pasien lainnya. Nah, ini yang kita atur supaya baik juga dari sisi pencahayaan, juga dari sisi sirkulasi ini tentunya menjadi lebih baik. Terutama dengan satu ruangan itu diisi dengan hanya 4 tempat tidur, artinya hanya maksimum 4 pasien, termasuk juga pembagiannya untuk laki-laki, perempuan, kemudian untuk yang menular atau tidak menular. Oke, Bu Nadia, tapi bagaimana kesiapan dari rumah sakit itu sendiri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menerapkan sistem kris ini? Kita akan bahas mengenai hal itu, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.